Silakan dibuka link yang ada di deskripsinya yang ini. Selanjutnya download, klik code download. Setelah di-download, saya pindahkan dulu. Nah, selanjutnya diekstrak. Nah, ini biar nggak kepanjangan, di rename saja jadi beasiswa, kemudian di copy atau di cut, kemudian di paste di htdoc. Nah, ini lalu dibuka di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, setelah dibuka ini ada file database-nya. Nama database-nya beasiswa. Sekarang kita buat database di phpMyAdmin. Kasih nama beasiswa. Selanjutnya import. Pilih file yang barusan. Ini database.sql. Lalu go. Nah, di sini ada daftar database-nya. Banyak tabel beasiswa. Bisa dicek saja. Ini ada tabel pengguna, ini untuk petugasnya. Ini untuk username yang lainnya. Nanti kita coba. Di halaman GitHub-nya juga di sini ada perintahnya. Import, ubah username dan password pada file config. Di sini ada file config. Kemudian ganti. Nah, ini passwordnya. Saya menggunakan password. Ini nama database-nya. Oke, setelah itu di save. Nah, sekarang bisa langsung diakses localhost/beasiswa. Oke, ini untuk loginnya tadi petugas, passwordnya kemungkinan besar juga petugas. Nah, masuk di halaman. Selamat datang di sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa Sistemik KKKOM Jogja menggunakan metode SAW. Ini halaman utamanya. Kemudian ini ada perhitungannya. Jadi tiap beasiswa beda-beda mahasiswanya. Ini ada datanya untuk inputnya ya, sepertinya ini ada data beasiswa. Bisa ditambah. Kita coba tes. Beasiswa tes. Berhasil. Ini masuk, bisa diedit juga. Oke, masuk. Bisa dihapus. Oke, terhapus. Seperti ini sudah jalan, nggak ada yang error. Nah, selanjutnya ada di data mahasiswa. Ini untuk daftar nama mahasiswanya. Tinggal ditambahkan di sini. Nanti akan masuk ke sini. Edit juga sama. Nah, selanjutnya ada menu kriteria. Ini untuk menambahkan kriterianya sepertinya. Ini beasiswanya yang mana, nama kriterianya apa, kemudian sifatnya min atau max. Min itu berarti cost, kemudian max itu berarti benefit. Nah, di sini ada untuk beasiswa PPA, ini kriterianya. Kemudian beasiswa yang lainnya ini jadi multi, jadi untuk dapat banyak beasiswa, kemudian ada banyak juga kriterianya. Itu untuk input kriteria. Kemudian ini input model. Input model ini oke, ini untuk input sub kriteria ya. Jadi ini contohnya.
beasiswa PPA, kriterianya IPK, bobotnya berapa. Oh, ini untuk bobot kriterianya. Jadi yang ini untuk input kriteria, kemudian ini untuk input bobotnya. Nah, ini bobot. Sebetulnya ini juga yang bobot ini bisa disimpan di sini. Nah, di sini jadi sekalian inputnya. Tapi di aplikasi ini dipisah, sama aja ya. Coba lihat database-nya. Oke, kriterianya dipisah berarti dipisah. Selanjutnya ada menu penilaian. Ini untuk, nah ini yang namanya subkriteria. Jadi beasiswanya apa, kriterianya apa, keterangannya apa, bobotnya apa. Contohnya ini untuk beasiswa PPA kriteria IPK, subkriterianya IPK segini, bobotnya berapa, IPK segini, bobotnya berapa, IPK segini, bobotnya berapa, IPK segini, bobotnya berapa. Nah, untuk kriteria semester juga sama, kriteria penghasilan orang tua sama. Jadi ini untuk input subkriteria. Oke, selanjutnya ada persyaratan. Persyaratannya ini apa ya? Oh, ini untuk input alternatifnya. Contohnya ini yang dimasukkan mahasiswa dengan NIM ini, dengan beasiswa ini, IPK-nya berapa, semesternya berapa, penghasilan orang tuanya berapa, lalu disimpan. Bisa diedit juga. Ya, ini untuk input alternatifnya. Jadi ini untuk data beasiswanya, master beasiswanya, ini data master mahasiswanya, ini data master kriteria, model ini data master untuk bobot, penilaian ini data master untuk apa ya tadi, subkriterianya, subkriteria antar kriteria. Kemudian ini ada persyaratan untuk alternatifnya. Jadi mahasiswa, misalkan mahasiswa ini IPK-nya berapa, mahasiswa ini semester berapa, penghasilan orang tuanya berapa. Jadi menu input ini untuk input master datanya. Oke, selanjutnya ada perhitungannya, kita cek. Oh, jadi di sini langsung ya. Berarti untuk beasiswa PPA yang berhasil mendapatkan nilai tertinggi yaitu mahasiswa ini dan selanjutnya. Kemudian untuk beasiswa selanjutnya sama, mahasiswa ini yang nilai tertinggi, yang lainnya juga sama. Jadi di sini enggak ditampilkan langkah perhitungannya, tapi ditampilkan langsung hasil dari perhitungan metode SAW-nya atau metode SAW. Kemudian ada laporan seluruh mahasiswa. Oke, berarti di sini untuk NIM mahasiswa ini, nilai untuk per beasiswanya ini. Oke, berarti di sini maksud aplikasi ini yaitu untuk menentukan apakah mahasiswa tersebut direkomendasikannya beasiswa yang mana. Contohnya ini di satu kampus ada beberapa beasiswa. Ini daftar beasiswanya. Nah, yang di sini ya. Ya, berarti di suatu kampus ini ada, ini tadi yang saya hapus dulu. Contohnya di suatu kampus ini ada 5 beasiswa. Nah, jadi si mahasiswanya dinilai setiap beasiswa tersebut. Nah, ini kan misalkan mahasiswa Anissa, ini ada nilainya, kemudian nilai maksimalnya ada di Dikpora. Nah, berarti rekomendasinya mahasiswa ini dapat beasiswa Dikpora. Gitu juga mahasiswa selanjutnya, mahasiswa ini nilai tertingginya
ada di bidik misi. Nah, berarti mahasiswa ini rekomendasinya beasiswa bidik misi. Oke, jadi seperti itu tujuan dari aplikasinya, untuk menentukan rekomendasi beasiswa yang mana dari suatu kampus atau mahasiswa. Selanjutnya ada per mahasiswa. Oke, ini nilai untuk per mahasiswanya. Di sini ada double karena tadi saya coba inputnya. Datanya sebelumnya sudah ada, kemudian tadi saya coba input, jadi datanya ada double. Yang mana ya tadi persyaratan ini ya, nih ini ada double, kita hapus. Yang semester juga sama, double, ini juga double. Nah, sekarang seharusnya nggak ada. Nah, ini nilainya udah benar. Nah, tadi nilainya lebih dari 1, ya, karena nggak mungkin metode SAW itu maksimalnya nilainya 1 kalau menggunakan bobotnya ini 0,5, 0,2, 0,3. ini kan jika di total jumlahnya 1. Nah, berarti nanti di hasil perhitungannya itu maksimalnya 1. Oke, ini sudah benar. Kita cek lagi yang tadi, harusnya sudah nggak ada. Nah, betul. Berarti ini untuk laporan per mahasiswanya. Di sini nggak ada fitur cetaknya ya, jadi bisa dikembangkan. Ini tambah fitur cetak ke PDF. Di sini juga sama, nggak ada. Ini pendaftaran. Ini untuk data mahasiswanya ya, mengajukan tahun berapa. Ada di sini tahun mana ya, tahun. Ini tahunnya ditanam sepertinya ya. Ya, nggak ada. Ini nih data mahasiswanya, tahun mengajukannya 2017. Oke, kita cek di codingnya 2017. Ini laporan. Coba cek di input input mahasiswa, insert. Ini ngambil dari tahun input ya. Ini date ngambil tahun, berarti ngambil tahun sekarang. Nah, berarti ini pas inputnya tahun 2017. Nah, kita coba input sekarang, harusnya tahun 2020. 2021, maaf, aduh lupa, sekarang udah tahun baru. Oke, 2021 ini harusnya di laporannya juga ada. Karena ini belum di input untuk penilaiannya ya, dan bukan penilaian, untuk persyaratannya. Ini sebetulnya nama menunya kurang informatif ya, dan kurang intuitif gitu. Jadi seharusnya ini data beasiswa sudah benar, data mahasiswa sudah benar, data kriteria sudah benar. Nah, yang model ini harusnya data bobot kriteria. Kemudian yang penilaian ini harusnya data subkriteria. Yang persyaratan ini data alternatif. Ya, kalau di metode SAW, biar nggak bingung. Kalau yang di perhitungan ini sudah benar, cuman di sini nggak ada langkah perhitungannya. Jadi kalau teman-teman ingin mengembangkan, ini bisa ditambahkan langkah perhitungan agar bagaimana caranya menghasilkan nilai seperti ini. Untuk menu yang lainnya sudah bagus ya, sudah dinamis, jadi bisa ditambah, mahasiswanya bisa ditambah, beasiswanya bisa ditambah, kriterianya juga bisa ditambah, bobotnya bisa diubah, subkriteria bisa ditambah, dan input alternatifnya juga bisa ditambah. Jadi ini bagus, sudah dinamis. Laporannya juga bagus, dan udah nggak ada menu lagi. Kita coba login yang ini, Phuket. Harusnya sama sih ya, sama.
Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk ini aplikasi SPK penentuan penerima beasiswa di STIMIK menggunakan metode SAW. Ini sebetulnya sudah nggak termasuk sederhana ya, ini sudah bagus, sudah dinamis. Mungkin yang sederhananya itu di tampilannya. Nah, jadi jika teman-teman ingin mencoba mengembangkan aplikasi ini, bisa di-download. Ini gratis ya, ada di GitHub. Ini open source, jadi teman-teman bisa download. Linknya ada di deskripsi. Kemudian cara instalasi, cara tadi sudah dicoba ya, copy ke folder htdoc, bikin database, ubah file config. Oke, segitu saja videonya, semoga mudah-mudahan bermanfaat. Jadi teman-teman, pesan saya teman-teman, jangan mengcopy plug aplikasi ini ya. Aplikasi ini sudah bagus, tapi jangan ditiru plug-plugan. Ini kan aplikasinya walaupun open source, tapi teman-teman harus belajar juga biar paham ini untuk misalnya mengganti tampilannya ataupun yang lainnya ya. Asal jangan sama seperti ini. Di sini sudah ada semua contoh scriptnya, bisa di teman-teman ulik-ulik saja. Ini juga sudah menggunakan MySQLi, menggunakan PHP natif, terstruktur tanpa framework. Kira-kira seperti itu dari source code aplikasi SPK metode SAW. Terima kasih, ketemu lagi di video lainnya.